Saya Aditya, putra dari almarhum Wiratama. Kau sebaiknya jangan terlalu sering lewat jalur telaga. Banyak hal yang tak bisa dijelaskan di sini. Senja hampir habis saat Aditya Wiratama menuntun kudanya menyusuri jalan setapak pulang dari hutan. Seekor kijang muda tergantung di pelana hasil buruan sore itu. Hutan di sisi utara ini terkenal sebagai wilayah sunyi, dan sebagian orang percaya berhantu. Namun bagi Aditya, hutan adalah tempat paling jujur. Warisan keluarganya yang besar, perkebunan, gudang hasil bumi, sawah, dan status sebagai orang terpandang di dataran tinggi, seringkali terasa seperti kurungan emas. Maka setiap akhir pekan, ia memilih masuk hutan, berburu, menepi dari dunia yang sibuk memujanya. Langkah kudanya melambat saat mereka melewati batas Telaga Lembayung, sebuah kolam alam di tepi hutan yang diselimuti kabut tipis. Tiba-tiba, Tolong aku. jeritan perempuan memecah keheningan. Aditya refleks menoleh. Dari balik semak-semak, muncul sesosok perempuan berlari ketakutan. Wajahnya pucat, rambut panjangnya terurai acak-acakan. Di belakangnya melesat bayangan hitam besar, seekor binatang buas, mungkin anjing hutan atau serigala tersesat. Jongkok, awas! Satu peluru dilepaskan, dentuman menggema di antara pohon. Bayangan itu menjerit dan menghilang ke dalam gelap. Perempuan itu jatuh terduduk di tanah. Aditya berlari menghampiri. Kau terluka? Tidak, hanya terkejut. Terima kasih. Kau menyelamatkanku. Wajahnya cantik, terlalu cantik untuk orang biasa. Matanya besar, seolah bersinar dalam gelap. Apa yang kau lakukan sendirian di hutan ini? Kampung terdekat jauhnya, setengah hari jalan kaki. Perempuan itu tampak ragu, lalu menjawab dengan suara datar tapi manis. Namaku Melati. Aku dari kampung kecil di balik bukit. Nama kampungnya Rangkaswangi. Aditya mengernyit. Ia hafal semua kampung di sekitar wilayah ini. Tak ada yang bernama Rangkaswangi. Kau tersesat? Tidak, aku hanya ingin menyendiri. Tapi entah dari mana hewan buas itu muncul. Kalau begitu, aku antar kau pulang. Malam begini berbahaya. Tak perlu, aku bisa sendiri. Aku tetap akan antar. Itu keputusan. Mereka berjalan bersama melewati jalan setapak. Aditya menuntun kudanya, sesekali melirik perempuan di sampingnya, anggun, tenang, dan terlalu bersih untuk seorang petani hutan. Kau tinggal dengan siapa? Tanya Aditya mencoba lebih akrab. Dengan kakakku, hanya kami berdua, orang tua kami sudah lama meninggal. Tak lama mereka tiba di pinggir hutan. Di sana berdiri sebuah rumah kayu sederhana, agak tersembunyi di balik pagar bambu dan semak rimbun. Rumah itu tampak tua, tapi bersih dan terawat. Cahaya lampu minyak terlihat dari jendela. Ini rumahmu? Iya, Jawab Melati sambil tersenyum kecil. maaf, bukan rumah besar seperti milikmu, Tuan Wiratama. Aku tak butuh rumah besar untuk merasa tenang. Balas Aditya sambil mengamati sekeliling. Pintu rumah berderit terbuka. Muncul seorang perempuan lain, lebih dewasa, mengenakan kain gelap dan selendang. Wajahnya dingin dan penuh selidik. Dari mana saja kau Melati? Kau pulang telat dan kau bawa orang asing. Kak, dia menyelamatkanku dari serigala. Perempuan itu mengangguk sedikit ke arah Aditya, tanpa senyum. Terima kasih sudah mengantar adikku. Saya Aditya, putra dari almarhum Wiratama. Perempuan itu menatapnya beberapa detik lalu berkata pelan, hampir seperti peringatan. Kau sebaiknya jangan terlalu sering lewat jalur telaga. Banyak hal yang tak bisa dijelaskan di sini. Aditya hanya tersenyum. Ia terbiasa dianggap angkuh oleh warga kampung. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, ia merasa justru ia yang diawasi. Aku akan pulang, tapi kalau tak keberatan, boleh aku berkunjung lagi besok. Melati dan Ayuna yang sedang menyamar menatapnya, kali ini dengan sedikit kehangatan. Boleh, kalau kau berani. Dan saat Aditya melangkah pergi, punggungnya masih terasa berat, seolah ada mata tak kasat yang mengikutinya sampai jauh ke balik kabut. Seminggu setelah pertemuan pertama mereka, Aditya kembali ke rumah Melati, kali ini dengan membawa 2 ekor ayam hutan hasil buruan dan seikat tanaman obat yang dipetiknya di hutan bagian dalam.
Rumah kayu sederhana itu tampak hangat di bawah cahaya mentari sore. Ketika Ayuna membuka pintu dan melihat Aditya berdiri di sana, ia menyambut dengan senyuman kecil. Kau kembali. Ucap Ayuna. Aku datang membawa sesuatu untuk kalian. Kata Aditya sambil menyerahkan bungkusan. Ayam hutan. Tanya Melati yang muncul di belakang kakaknya. Dan tanaman obat. Kukira kalian bisa memanfaatkannya. Terima kasih, Aditya. Ini sangat berarti bagi kami. Ujar Melati sambil tersenyum, matanya bersinar. Mereka bertiga duduk di beranda rumah. Angin sejuk sore meniup lembut, membawa aroma tanah dan dedaunan dari hutan. Kau sering berburu sendirian? Hampir setiap minggu. Itu caraku melepas diri dari tekanan keluarga dan kehidupan di kota. Di hutan, aku merasa lebih bebas, lebih menjadi diriku sendiri. Aku juga suka hutan. Sejak kecil aku dan Kak Ayuna tinggal di dekat sini. Rasanya lebih hidup, lebih jujur daripada dunia luar sana. Keluargaku memiliki banyak tanah, banyak usaha, tapi aku tak pernah merasa benar-benar memiliki apapun. Mungkin karena semua sudah ditentukan sejak aku lahir. Aku hanya menjalani peran. Tapi di sini, kau tampak seperti lelaki biasa yang bahagia dengan hidupnya. Mungkin karena kehadiranmu, aku belum pernah merasa sedekat ini dengan siapapun. Ayuna yang mendengarkan dari balik jendela, mengamati diam-diam. Raut wajahnya lembut. Ia tahu, walaupun semuanya dimulai sebagai sandiwara untuk menyembunyikan identitas Melati, kini perasaan adiknya benar-benar tumbuh. Dan Ayuna dapat melihat kesungguhan dalam mata lelaki itu. Apakah kau pernah jatuh cinta sebelumnya, Aditya? Tanya Melati tiba-tiba, suaranya hampir berbisik. Beberapa wanita mencoba mendekat karena statusku, tapi tidak ada yang seperti ini. Tidak ada yang bisa membuatku merasa seperti sekarang. Aku juga belum pernah seperti ini. Kau membuatku ingin membuka hati, mesti aku takut. Aditya menghela napas panjang. Aku tidak ingin kau takut. Aku ingin kau percaya padaku. Melati menunduk mengangguk pelan. Lalu dengan isyarat lembut, ia mengajak Aditya berjalan ke telaga. Langit mulai memerah ketika mereka tiba di telaga Lembayung. Airnya memantulkan cahaya jingga senja, dan kabut tipis mulai turun dari pepohonan. Disinilah semuanya bermula. Waktu itu, aku sangat gugup. Aku harus berpura-pura menjadi seseorang yang bukan diriku. Maksudmu, Melati? Apapun latar belakangmu, aku tetap menyayangimu. Aku tak butuh penjelasan lebih. Melati tersenyum lalu menatap air telaga. Aku ingin tetap di sisimu, Aditya. Aditya mengulurkan tangan, menggenggam tangan Melati dengan erat. Aku akan kembali minggu depan, tapi kali ini bukan hanya sebagai tamu. Aku akan datang membawa penghulu, beberapa saksi, dan hati yang siap menyatu denganmu. Melati memandangnya tak berkedip, air mata mengalir di pipinya. Sungguh, kalau begitu, aku akan menunggumu dengan seluruh hatiku. Mereka duduk di tepi telaga hingga langit benar-benar gelap. Bulan mulai memantul di permukaan air. Saat mereka kembali ke rumah, Ayuna menyambut mereka dengan senyum penuh makna. Aku mendengar semuanya. Maafkan kami, Kak. Tidak perlu minta maaf, Melati. Aku merestui kalian berdua. Terima kasih, Kak Ayuna. Aku akan menjaga Melati dengan seluruh jiwaku. Aku percaya padamu, Aditya. Tapi ingat, setiap cinta besar datang dengan ujian besar pula. Aditya tersenyum lalu menatap Melati. Sampai jumpa minggu depan. Aku akan datang untuk menepati janjiku. Aku akan menunggu. Aditya pun berpamitan. Ia menunggang kudanya, perlahan menghilang di balik pepohonan dan kabut. Sementara Melati dan Ayuna berdiri di depan rumah, memandang ke arah kepergiannya, membawa harapan dan janji yang mulai menyalakan takdir di antara mereka berdua. Minggu berikutnya, seperti yang telah dijanjikan, Aditya kembali ke rumah sederhana di pinggir hutan itu.
Kali ini ia tidak datang seorang diri. Ia membawa serta seorang penghulu, 2 orang kerabat kepercayaannya, dan beberapa pelayan yang membantunya menyiapkan segalanya untuk pernikahan yang sederhana namun sakral. Langit cerah pagi itu, angin berembus lembut dari arah timur, membawa harum bunga liar dan dedaunan yang basah oleh embun. Di depan rumah kayu yang mungil namun hangat itu, Ayuna sudah berdiri menyambut mereka. Melati mengenakan gaun putih gading sederhana yang ia jahit sendiri bersama kakaknya. Aditya terpaku sesaat melihat calon istrinya berdiri di bawah sinar matahari pagi. Rambutnya terurai, matanya teduh memancarkan ketenangan. Ia berjalan perlahan menghampirinya. Aku datang Melati, seperti janjiku. Kata Aditya pelan. Dan aku menunggumu, seperti yang kusampaikan. Jawab Melati tersenyum. Pernikahan itu berlangsung di bawah pohon tua di halaman rumah mereka. Penghulu membacakan ijab kabul, suara angin seolah ikut menyaksikan. Aditya mengucap dengan mantap, tangan dan hatinya bersatu dengan Melati. Ayuna mengusap air mata haru, menyaksikan adiknya akhirnya bersanding dengan lelaki yang dipilih hatinya. Setelah semua doa dan ucapan selamat selesai, Ayuna mendekat dan memeluk Melati. Kau sekarang bukan hanya adikku, tapi seorang istri. Jagalah dirimu dan jagalah cintamu. Terima kasih, Kak, atas semua pengorbananmu. Beberapa saat kemudian Aditya menggandeng Melati menuju kudanya. Mereka berpamitan dan berangkat menuju tempat yang telah disiapkan Melati untuk bulan madu mereka. Tempat itu tersembunyi di jantung hutan, sekitar setengah hari perjalanan dari rumah. Mereka berjalan melewati aliran sungai kecil, menyusuri jalan setapak yang dikelilingi bunga-bunga liar. Begitu mencapai tempat itu, Aditya tertegun. Di hadapannya terbentang sebuah danau kecil berair bening. Dikelilingi bukit-bukit hijau dan pohon tinggi yang berbaris rapi seperti penjaga. Di sisi timur danau berdiri sebuah villa yang tampak megah, meski menyatu alami dengan lingkungannya. Dinding-dindingnya dari kayu gelap yang kokoh, atapnya berlapis ijuk, dan jendela-jendelanya terbuka lebar menyambut cahaya dan udara segar. Tempat ini luar biasa. Ini tempat favoritku sejak dulu. Biasanya aku datang ke sini jika ingin menyendiri. Kau tinggal di tempat sederhana, tapi menyimpan keindahan seperti ini? Ada hal yang ingin disembunyikan dari dunia, bukan karena malu, tapi karena ingin melindunginya. Aditya hanya tersenyum, tidak menyadari bahwa kata-kata Melati mengandung makna yang lebih dalam. Malam itu mereka menghabiskan waktu di villa, duduk di balkon memandangi danau yang berkilau diterpa cahaya bulan. Melati menyeduh teh herbal yang harum. Aditya bersandar di kursi rotan sambil memandangi istrinya. Kau terlalu sempurna untuk dunia ini, Melati. Mungkin karena aku bukan sepenuhnya dari dunia ini. Bisik Melati dalam hati, tapi tak terucap. Di wajahnya tetap terpancar kelembutan, menyembunyikan jati diri yang masih ia rahasiakan. Ketika malam makin larut, mereka masuk ke dalam villa. Di dalam, suasana terasa hangat dan damai. Aditya menggenggam tangan Melati, menariknya pelan mendekat. Mereka berdiri berdua di dekat perapian kecil. Cahaya api menari di wajah mereka. Kini kau milikku, selamanya. Ucap Aditya pelan, suaranya bergetar oleh rasa. Dan aku milikmu, suamiku. Balas Melati, membiarkan tubuhnya bersandar dalam pelukan Aditya. Mereka saling menatap, lalu bibir mereka saling bertemu dalam ciuman lembut, hangat, dan tulus. Cinta yang selama ini tumbuh perlahan kini menemukan ruang untuk berkembang sepenuhnya. Malam itu, mereka melewatkan waktu dalam keintiman yang sakral. Bukan sekadar tubuh yang menyatu, tapi juga jiwa dan harapan. Dalam pelukan malam dan bisikan hutan, Aditya memeluk wanita yang kini menjadi istrinya. Belum tahu bahwa ia telah menikahi Ratu Jin, penguasa dimensi gaib yang hidup berdampingan dengan dunia manusia. Namun cinta yang tumbuh di antara mereka, meski berdasar rahasia, terasa nyata. Dan untuk saat itu, cukup untuk mengisi hati keduanya.